Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang besar bagi kita, sehingga kita ada sampai saat ini. Dan kita bersyukur dengan apa kita mau balas segala kebaikan Tuhan. Selain kita mau datang lebih lagi, menyembah Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Mari kita yang sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan, pagi hari ini kita mau lebih dalam menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kalau kami ada sebagai kami ada saat ini, itu atas anugerah yang kau berikan kepada kami ya Bapa. Terlebih dahulu kami di sini menyembah Engkau ya Bapa. Ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu ya Bapa, menghadirkan nama-Mu ya Bapa yang begitu ajaib dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapilah kami ya Bapa dengan tangan kasih-Mu Tuhan, baik para petugas yang menjalankan ibadah pada pagi hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik WL singer pemain musik. Biarlah pengurapan Allah mengurapi kehidupan kami ya Bapa. Tapi kadang-kadang kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Untuk itu kami akan bersatu hati. Kami penting di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan yang mengurapi, hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapinya ya Bapa. Begitu Tuhan Yesus, jemaat yang masih dalam perjalanan, biarlah Tuhan yang menghantar mereka tiba tepat pada untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan pengurapan mengurapi kami. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari kami mau bersyukur, kami mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah, meninggikan Engkau, karena Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari kita membuka hati kita lebih dalam. Angkat hatimu, angkat suaramu, bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap hidup kami Roh Kudus. Ubah hati
bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Tuhanku luar biasa. Kita ada sampai saat ini karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyi, kita meninggikan Tuhan. Kita meninggikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Kita percaya bahwa kita umat pilihan Allah. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengan panggilannya kita menaati sekarang. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengan panggilannya untuk mengenal sekarang. Sekarang waktunya. You berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat teman. Mari angkat kedua tangan, dua tangan. Bukan lagi nyatakan kemuliaannya. Bukan lagi nyatakan kebesarannya. Sampai setiap ikut menang. Semua tidak siapa dia. Yesus Kristus dia Raja segala raja. Raja, Raja, haleluya, haleluya. Kita adalah umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengan panggilannya untuk mengenal. Katakan sekarang, sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari angkat bukan lagi nyatakan kemuliaannya. Bukan lagi nyatakan kebesaran. Sampai setiap, sampai setiap semua tidak mengaku Yesus Kristus dia Tuhan Raja segala raja. Ya Allah, Raja dan Tuhan. Ya Allah, Ya Raja. Ya Allah, Raja. Kita masih berpada Yesus. Sebab nama Yesus adalah nama yang kuat. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan. Bagi surga nama Yesus. Amin, amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat ini sama-sama. Kita buat, kita angkat. Kuasa nama Kuasa nama
nama Yesus di atas segala-galanya. Dan kita percaya nama itulah yang kita tinggikan dan kita agungkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik di dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini apapun keadaan kami ketika kami ada di tempat ini Tuhan, hanya satu hal yang kami tahu, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kami tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena bekerja selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya Yesus. Selalu Tuhan menjawab. Dia beri yang terbaik. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena bekerja. Yesus adalah lebih dari yang kau harapkan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan? Mungkin kau datang dengan pergumulan yang berat. Mungkin kau datang dengan persoalan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi pagi hari kita mau datang kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab setiap doa kita. Tetapi ingat satu hal, Dia selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat di setiap hidup kita. Asalkan satu hal, izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Mari pagi hari ini, buka hatimu. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu pagi hari. Izinkan Tuhan akan menyelesaikan setiap persoalanmu. Izinkan
diubahkan lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus mendengar lebih dari dengan iman pujian ini. Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan dengan caranya. Di waktu yang tepat Tuhan melihat dia jadi Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang dengan caranya di waktu yang tepat Tuhan melihat dia jadi yang Tuhan. Tuhan melihat dia dari kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat Engkau bekerja lebih dalam bagi kami di pagi hari ini. Firman-Mu akan berkarya lebih dalam di setiap pribadi kami, mengubahkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi kami pagi hari ini. Tuhan Roh Kudus berkarya lebih dalam di setiap hati kami. Kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Urati hamba-Mu dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Urapan yang baru mengalir sehingga kebenaran-Mu boleh memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan diri kita akan memberikan korban persembahan kepada anak Allah Yesus. Persembahan kita, Tuhan Yesus memberkati dan untuk kami serahkan kepada Bapak Ibu. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang selamat Tuhan, ada pertama kita pagi hari ini, saudara, saya kasih pengumuman dulu ya sebelum saya menyampaikan ada yang akan melayani kita. Saudara, kita ada berita duka, saudara. Kita ada jemaat tamu yang memang memilih ibadah di sini karena dalam perawatan nih, Pak Freli ya. Jadi mereka semenjak datang mendaftar untuk sementara ibadah di sini. Ya, saya bilang ya. Dan mereka sedang berobat. Dan saudara kemarin itu jam berapa ya Pak? 6.30. Pagi ya, 6.30 pagi dipanggil Tuhan.
ya sudah dipanggil Tuhan. Ya kami juga dengan Pak Pak Pikal, waktu lalu juga sudah, Pak Pikal ya sering ke sana ya. Kita sama-sama datang doa perjamuan di sana, tapi ternyata itu udah perjamuan terakhir ya. Dan ya sudah, sebagai anak Tuhan kita tahu bahwa semua kita tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah kembali ya, dan memang sudah waktunya Tuhan lah kita melihat itu. Satu hal dalam hal ini juga, siapapun kita sekalipun orang Kristen ya tetap saja saudara orang kalau pergi ya ada rasa duka cita. Nah, sebab itu kita doakan keluarga ini karena mereka akan kembali ke Ambon ya Pak ya. Nanti malam ya kita doakan juga supaya keluarga dilancarkan semua, dapat penghiburan dari Roh Kudus, khususnya juga Pak Pikal yang mendampingi terus ya Pak, semangat terus. Mungkin istri atau keluarga yang mendampingi di sana ya. Ya, oke. Ini itu yang pertama, sekali lagi kita jemaat Tuhan turut berduka Pak Pikal. Keluarga Pak Pikal ini juga yang sudah kembali ke rumah Bapak di sorga. Nah, yang kedua saudara, kita pagi hari ini bersyukur juga ada pendeta dari Bali. Ini dari Bali mereka saudara, suami istri. Pendeta Michael dan Ibu apa? Ibu Nainggolan. Ibu Selvi Nainggolan. Saya biasa panggilnya Ratu. Jadi kenal pertama yang namanya Ratu. Jadi belakangan saudara ibu istrinya ini saya tahunya kan dulu di apa hubungan di organisasi dulu kerja, dia telepon namanya Selvi. Sudah ketemu di telepon, tapi satu waktu ketemu saudara pakai Ratu. Udah ngomong, lama-lama saya lah yang selfie lah. Ya itulah kami punya perkenalan pertama. Tapi Bapak Gembalanya suaminya ini seangkatan saya waktu di Cianjur. Jadi kami sama-sama seangkatan, tapi dia satu kamar juga. Jadi dekat juga dengan keluarga ini, kami memang dekat. Saudara, memang mereka sangat dekat juga baik dengan Ibu Gembala ya. Kami sangat dekat. Jadi kami banyak kali makan bersama saudara, tapi yang bayar mereka. Ya oke, itu saja perkenalan dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Dan beliau juga adalah sebagai bendahara majelis daerah di Bali. Jadi saudara juga kalau ke Bali bisa liburan, mau ibadah minggu ya bisa bersama juga ya, ibadah di sana. Mereka juga dalam rangkaian tugas, sebetulnya saudara mau ke Mukernas GPDI di Palembang ya, Palembang. Jadi mereka akan ke Palembang. Dan kita doakan juga supaya Mukernas GPD ini berjalan lancar, Tuhan berkati. Oke, mungkin itu saja, nanti Bapak Gembala perkenalkan yang lain. Waktu dan tempat saya persilakan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, dan bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya bahwa setiap perjalanan hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita boleh berjumpa pagi hari di tempat ini, saya percaya bahwa ini juga adalah tuntunan Tuhan. Dan terima kasih kepada Tuhan yang masih mempercayakan dalam pelayanan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang masih menerima juga kehadiran kami. Meskipun tadi dibilang kami sangat dekat, tapi saya selalu memposisikan bahwa Bapak dan Ibu Gembala ini senior saya, saudara. Jadi banyak hal yang saya pelajari, dapatkan dari kedua hamba Tuhan yang bukan hanya dipakai Tuhan, tapi mereka tetap menjaga hati mereka selalu rendah hati. Makanya saya melihat jemaat-jemaat luar biasa karena gembalanya luar biasa. Amen. Ada haleluya. Nah, bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa dulu ya. Saya lihat karena di sini ada dua tempat, dua tingkat. Saya mendambakan juga seperti ini, cuman belum. Selamat pagi juga buat saudara-saudara saya yang ada di bawah. Biar semuanya tetap dalam fokus untuk kita menikmati Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi disampaikan bahwa kita sedang berduka ya. Saya tadi pikir waktu dibilang Pak Pikal, ini Elias Pikal saya pikir. Keluarga Pak ya. Agak mirip soalnya mukanya. Saya penggemar dulu saudara.
Jadi kalau ada tinju LSPK, wah saya pasti nonton. Jadi saya pikir, oh jangan-jangan Pak Elias ini di belakang. Haleluya. Nah kita sedang berduka. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa memang kita nggak akan selamanya saudara di dunia ya. Meskipun kita tahu ketika belajar kitab Wahyu, kita juga akan menikmati Yerusalem baru. Tapi ada satu saat bahwa kita harus melihat umur kita ada batasnya. Nah, pertanyaannya adalah banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi hal itu. Bila bicara tentang kematian, banyak orang yang kalau ditanya mau mati, nggak mau ya. Mau hidup selamanya, bingung juga saudara ya. Karena nggak ada jaminan untuk kita bisa hidup tanpa ada kematian. Tetapi saudara, kita melihat bahwa ada penghiburan di dalam firman Tuhan. Bahwa setiap kita yang pada waktunya berpulang ke rumah Bapa, kita akan melihat ketika kita terus hidup dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan menikmati kematian yang istimewa. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Ayat 13 kita akan baca secara bersama-sama. Ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, Maka ia akan minum dari lembut amarah yang disediakan Tuhan dalam bersama mukanya. Ia akan disiksa dan dirangkul maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ayat 12. Yang penting di sini adalah kebenaran Roh Kudus yang berita Allah yang memperoleh Yesus. Ayat 13 sama-sama kita baca 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ada satu peringatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya Yohanes di Pulau Patmos tentang keadaan yang akan terjadi. Dan kita sepakat bahwa ini pasti terjadi. Ada haleluya. Kenapa? Karena ini sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Kalau kita lihat secara sederhana Bapak Ibu Saudara, kita hanya akan melihat ayat yang ke-11, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-11 adalah bagian daripada orang-orang yang tidak menerima, tidak menghargai, tidak menghormati kasih karunia Tuhan. Mereka itu akan mengalami yang Alkitab bilang disiksa. Mereka akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena sekali lagi saudara, mereka tidak meresponi dengan baik kasih karunia Tuhan. Bersyukur saya dan saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang meresponi kasih karunia Tuhan. Sehingga saudara ada bagian yang terhindar dari kita, yaitu ayat yang ke-11. Tetapi pada ayat yang ke-13 kita akan mengalami hal yang luar biasa baik. Alkitab bilang begini, mati kita pun dikatakan oleh firman Tuhan berbahagia. Haleluya. Kalau mati kita berbahagia, berarti saudara kita melihat bahwa hidup kita sebelumnya pun ada dalam kehidupan yang berkenan, ada dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saudara? Karena hidup kita menentukan bagaimana mati kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita punya hidup nggak benar, hidup kita nggak sesuai dengan firman, maka kematian kita pun adalah kematian yang membawa kita kepada siksaan yang kekal.
Tetapi ketika hidup kita benar, hidup kita selalu mau melakukan yang berkenan kepada Tuhan, maka matinya kita pun disebut berbahagia. Dan saya percaya saudara, dikatakan tadi, saudara kita yang sudah mendahului, dia mempertahankan imannya. Bahkan dilayani dalam perjamuan terakhir pun, saya percaya saudara, itu bentuk bagaimana dia terus menjaga kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tentunya ketika kita ditanya, kita mau yang mana? Mau yang ayat 13, betul ya? Dan ketika kita ditanya, kenapa nggak mau yang 11? Ya nggak mau lah, udah hidup setengah mati. Ya, kita disiksa juga dalam kegagalan. Siapa yang mau? Nggak mau. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, ada peringatan yang menjadi perhatian kita. Selama kita hidup, apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita perlengkapi dalam hidup kita, sehingga pada waktunya nanti saudara, entah kita mati duluan, atau entah kita saudara mengalami pengalaman hidup dan melihat kedatangan Tuhan, kita diubahkan. Kita melihat yang menentukan kita ada di ayat yang ke-12. Haleluya. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ada haleluya. Saya mau bawa kita saudara untuk ingat dan sadar dulu siapa kita, identitas kita, apa dan siapa di hadapan Tuhan. Kalau kemana-mana saudara, kita selalu bawa apa? KTP. Kenapa? Karena itu identitas kita. Nah saudara, saya dan saudara harus perlu diingat dan disadari apa identitas kita. Kita bukan cuma orang Indonesia, kita bukan hanya penduduk ketika kita ada di sini di Jawa Barat apa? Jawa Barat. Tapi yang lebih penting saudara, identitas kita secara rohani. Siapa kita di hadapan Tuhan? Saudara yang kekasih, saya suka bilang begini. Saya senang dengan ayat yang ditulis di dalam Yesaya 43 ayat 4 atau lupa saya saudara. Bahwa ternyata begini, kita ini adalah orang-orang yang dijadikan mulia oleh Tuhan. Ada amin? Kita berharga dan kita dikasih oleh Tuhan. Ketika kita beranjak kepada perjanjian baru, Alkitab bilang begini, bahwa kamu telah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Artinya begini, identitas kita jelas di hadapan Tuhan. Kita berharga, kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat kita. Amin. Dia sudah tebus kita. Dia sudah berikan pengampunan bagi kita. Bahkan hari ini setiap kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Amin. Itu identitas kita Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya. Ketika kita terus hidup dalam kesadaran bahwa kita ini identitasnya anak Allah, kita pewaris kerajaan Allah, maka saya percaya begini, itu yang pertama akan memotivasi bagaimana kita hidup harus sesuai dengan bagaimana gaya hidup Allah. Like father, like son. Ada haleluya. Bagaimana Bapa hidup harusnya itulah yang juga yang diterapkan, dilakoni oleh anaknya. Dan kita akan melihat saudara, di ayat yang ke-12 ini, kita akan melihat ada 3 hal yang penting untuk kita sadari dan yakini bahwa kita punya 3 hal itu. Tapi saya ingatkan lagi saudara, bahwa kita punya identitas jelas di hadapan Tuhan. Alkitab juga bilang saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Yuk kita lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Makanya kenapa sapaan di ayat yang ke-12 kitab Wahyu bilang begini, yang terpenting, yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus. Saudara dan saya, selain sebagai anak Allah disebut oleh Alkitab, kita juga adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Ada amin. Amin.
Di sisi yang lain kita juga menemukan dalam Alkitab bahwa kita sudah dijadikan orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya. Bukan oleh perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah dan iman kita kepada Tuhan di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita menjadi orang-orang kudus. Kalau Tuhan bilang kita kudus, maka itu kebenaran. Ada haleluya. Bukan seperti orang Jawa Tengah. Iya, saya orang kudus dari sejak lahir. Iya, karena memang dia lahir di kota kudus. Tapi bukan itu, saudara. Ada haleluya. Kita kudus karena kasih karunia Allah. Kita kudus karena Tuhan yang sudah melakukan itu bagi kita. Sampai kapanpun kita tetap jadi orang kudus. Tetapi ternyata begini, jadi orang kudus bukan selesai ceritanya. Ada haleluya. Tapi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita usahakan, yang harus kita perjuangkan. Apa itu, saudara? Kita lihat yang pertama ayat 12 bilang begini. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang pertama, menuruti perintah Allah. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Yang pertama ini, saudara. Yang penting ialah ketekunan. Jadi yang pertama, saudara, yang harus kita terus sadari, yang harus kita terus perjuangkan, kita ini punya identitas yang jelas di hadapan Allah. Maka tanggung jawab kita adalah kita harus hidup dalam ketekunan. Amin. Nanti kita akan belajar, saudara, poin yang kedua adalah ketaatan. Nah, pertanyaannya begini, apa beda ketekunan dan ketaatan? Nah, saudara, saya pelajari ternyata bicara tentang ketekunan itu adalah sesuatu sikap yang kita ekspresikan ketika sedang menghadapi situasi kondisi yang sulit. Setuju Bapak Ibu ya? Coba kita lihat lebih jelas lagi, saudara. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ternyata bicara begini, ketika kita bicara belajar tentang ketekunan, itu nggak lepas dengan namanya pergumulan, dengan namanya masalah, dengan namanya sengsara. Kalau kita lihat terjemahan-terjemahan Alkitab yang lain. Nah, saudara, penting kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang tahan uji, bagaimana kita menjadi orang yang teruji. Kita harus melihat bahwa kita harus menang dari setiap tantangan, pergumulan, persoalan, masalah, apapun yang menimpa dalam hidup kita. Ada haleluya. Saya suka bilang begini, ketika kita ada di dalam Tuhan, kita percaya begini, bukan hanya kita yang berjuang dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, tapi ada Tuhan yang berpihak dengan kita, yang Alkitab katakan begini, turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin. Tapi berapa banyak kita ketika menghadapi masalah, ya gue sendiri lagi hadapi, berat banget, baru sulit banget, aduh. Kita kadang lupa bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ada amin. Alkitab bilang dalam Mazmur, Dia penjaga yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kalau gembala masih bisa tidur, tapi Tuhan kita, Dia nggak bisa tidur. Dia nggak pernah tidur, Dia selalu memperhatikan kita 1 kali 24 jam. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi, Dia selalu siap untuk menolong kita. Haleluya. Itu janji Tuhan. Tetapi persoalannya adalah begini, sudahkah kita hidup dalam ketekunan? Sehingga ketika ada masalah, kita berpikir bahwa pasti Tuhan gak biarkan kita kok.
Saya akan terus menjaga iman saya, prinsip rohani saya. Sekali Yesus, bukan ada persoalannya, sudahlah. Setia-setia ternyata tambah banyak masalah, udahlah. Ngapain? Saya lihat wajah-wajah di sini nggak ada yang seperti itu. Ada haleluya. Ada masalah langsung bilang, terima kasih Tuhan, ini kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan melihat kuasa Tuhan terjadi. Ada amin. Bagaimana kita bisa mencari katakan Tuhan itu penyembuh kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana Tuhan bisa kita katakan penerobos dari setiap jalan kalau kita nggak pernah melihat jalan buntu? Ada haleluya. Bagaimana kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan? Tapi justru ketika ada kesulitan, kita melihat itu kesempatan Tuhan menolong kita. Amin. Saudara, paling terkenal, kita lihat Yakobus 5 ayat 11 bilang begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Sama-sama bilang bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Wow, kita tahu ceritanya tentang Ayub, bukan? Penderitanya seperti apa? Bahkan mungkin orang yang paling dia harapkan untuk menolong dia, menghibur dia, menguatkan di istrinya, justru malah jadi provokator. Tetapi kita lihat di balik penderitaan dan ketekunan yang dilakukan oleh Ayub, pasal 40 dalam kitab Ayub, saudara, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia melihat penghiburan yang besar daripada Tuhan. Apa yang hilang daripada dia, Tuhan gantikan dengan luar biasa. Ada haleluya. Haleluya. Orang yang tekun, kita bilang begini, mereka berbahagia. Lanjut saudara. Kita lihat ayat poin yang kedua. Apa yang kita lihat daripada supaya kita orang kudus bertahan sampai pada akhirnya dan menikmati kematian yang diberkati Tuhan, terhindar dari siksaan yang kekal. Alkitab bilang begini, biarlah kita menjadi orang-orang yang menuruti firman Allah. Bahasa lain saudara adalah mari kita menjadi orang-orang yang selalu taat kepada firman. Sama-sama bilang taat firman. Artinya ketika kita bicara taat firman, kita melakukan firman. Ada amin. Dan kita tahu begini, setiap firman yang kita lakukan selalu membawa kita diberkati. Haleluya. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Petrus. Di dalam Lukas pasal yang kelima, apa yang terjadi dengan Petrus? Kita lihat bahwa Petrus mengalami kegagalan ketika dia menangkap ikan semalam-malaman dengan rekan-rekannya, yang seharusnya mereka dapat banyak ikan waktu tangkap ikan pada waktu malam, waktu yang tepat. Tapi Alkitab berkata, Petrus semalam-malaman nggak dapat ikan. Saudara bayangkan waktu pagi-pagi dia lagi bersihkan jala. Saudara, orang yang gagal gimana sih? Tersenyum kah? Nyanyi-nyanyi kah? Orang yang gagal saudara, aduh ini hidup, nasib, mukanya cemberut saudara ya. Asal disentuh bisa jadi bahaya saudara ya. Ada salah orang buang kata, aduh bisa jadi masalah saudara. Itu orang yang sedang mengalami kegagalan. Karena orang yang gagal identik dengan kecewa. Petrus mengalami pengalaman gagal saudara. Dan pada waktu itu dia masih manusia yang biasa sama dengan kita. Tiba-tiba Yesus datang. Pinjam dong perahunya, saya mau pakai untuk pelayanan. Kalau dia jadi orang Manado sudah, nggak lihat, ya, udah suasana lagi kacau saudara. Mau diminta sesuatu, mau dipinjam sesuatu, orang bilang nggak mengerti ya apa yang saya alami. Kan biasa kalau orang lagi, saya lihat ada yang lagi ketawa-ketawa, apa mengingatkan masa lalu ya. Pasti sensitif saudara.
Tetapi Petrus mungkin pada waktu Yesus minta antara tulus dan enggak, ya pakai. Dia kasih juga, saudara. Ya, dia kasih. Tapi yang ajaib, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus pinjam perahu, Yesus langsung pakai memberitakan Injil. Dan saya percaya begini, saudara, Petrus nggak jauh dari mana tempat Yesus memberitakan Injil. Artinya apa? Waktu Yesus memberitakan kabar baik, telinga Petrus mendengarkan. Ada haleluya. Dan setiap berita firman yang disampaikan, mungkin salah satunya adalah begini: sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada amin. Waktu selesai Yesus berkhotbah, Yesus bilang begini, Petrus, tolakkan sedikit perahumu ke tengah, kemudian tebar jalan. Wow, dia bilang begini, yang pertama udah ganggu hati saya, sekarang mau ganggu lagi. Kan bisa saja bilang begini, ini mau tipu-tipu. Saya dari Papua, jadi ada bahasa yang saya bawa. Orang Papua kalau nipu, kau tipu-tipu ya? Mungkin Petrus berpikir begini, ini mau dikerjain lagi yang kedua. Yang pertama sudah pinjam perahu, ini kedua suruh bertolak perahunya ke tengah, tebar jalan. Yang dia ingat tadi malam dia sudah susah payah, satu ekor pun gak dapat. Ini siang dia suruh tangkap ikan, ini gak masuk akal. Tapi dia ingat, Yesus mungkin sebelumnya berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan sebab bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amen. Maka Petrus bilang begini, tapi karena engkau yang menyuruhnya guru, aku akan melakukannya. Amen. Ada haleluya. Secara logika kita pikir ini firman gak masuk akal. Tetapi ketika itu dikatakan kepada kita dan harus kita lakukan, mari lakukan. Kenapa? Karena di ujung kita melakukan firman, ada mujizat, ada terobosan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kemuliaan Tuhan yang lebih besar terjadi buat kita. Ada haleluya. Kalau Petrus gak nurut kepada perintah pada firman Tuhan, gak mungkin terjadi sesuatu. Dan saya percaya kalau jemaat di sini pun saudara bisa bertumbuh, bisa diberkati Tuhan, karena ada nilai ketaatan yang luar biasa yang saudara hidupi. Ada amin saudara? Boleh beri tepuk tangan bagi saudara. Dan saya percaya begini, apa yang saudara lakukan di dalam nilai rohani saudara itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Diberkati. Baru 1 tahun usaha, kok beda ya? Apa rahasianya? Orang pasti akan cari tahu. Dan ketika mereka tahu nilai saudara karena saudara melakukan firman, maka itu akan membawa mereka pun akan melakukan hal yang sama. Selain saudara menjadi inspirasi, jadi berkat, mereka diberkati, Tuhan dipermuliakan. Ada amin. Lakukan firman, lakukan firman, maka saudara akan melihat ada mujizat. Yang terakhir, haleluya. Yang terakhir saudara, kita melihat ayat yang ke-12, Wahyu pasal yang ke-14. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti firman Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, saya pelajari tentunya ada banyak hal kita sudah belajar tentang iman. Tetapi saudara, kita melihat bahwa ternyata begini, iman itu punya Tuhan. Ada amin? Iman itu punya Tuhan. Ketika kita punya iman, karena Tuhan yang kasih. Dan istimewanya begini saudara, bicara tentang iman Kristen, itu nggak bisa disamakan dengan bahasa atau arti iman di luar sana. Karena ternyata begini, bicara tentang iman itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ada haleluya. Coba kita lihat saudara ya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang Alkitab terjemahan baru bilang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dengan ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini ditulis begini: hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, sebab dialah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir. Jadi saya coba untuk mengerti, ternyata begini saudara, kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari Yesus. Kalau kita mau iman yang sempurna, kita harus sadari bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Yang memberikan kita iman, yang menolong memeliharakan iman kita, yang terus menuntun iman kita sampai kepada kesempurnaan. Dan ternyata begini saudara, saya pelajari lagi bahwa iman itu ada dua bentuk. Iman yang luar biasa dan iman yang sempurna. Iman yang luar biasa adalah iman yang dapat memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Betul ya? Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan. Itu luar biasa. Dan kita sering alami itu. Tapi yang kedua, ada iman sempurna. Apa iman sempurna? Iman sempurna adalah iman yang tidak bisa memindahkan gunung, tapi tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Haleluya. Iman Sadrak Mesak, ingat saudara, meskipun kami percaya Tuhan kami sanggup melakukan, sanggup menolong, tapi kalaupun Tuhan kami itu tidak mau menolong, kami tetap akan menyembah hanya kepada Dia. Kami tidak akan menyembah kepada patung. Ada haleluya. Ada haleluya. Dan ini yang kita harus perjuangkan hari-hari. Kalau kita melihat apa yang kita imani ketika sakit menjadi sembuh, luar biasa, kita aminkan, puji Tuhan, karena kita adalah Allah penyembuh. Ketika kita melihat usaha kita mulai kepada hal yang tidak kita harapkan, tapi tiba-tiba Tuhan pulihkan, diberkati, kita bilang haleluya. Tetapi ketika dalam situasi sebaliknya, apa yang kita harapkan, apa yang kita yakini, tapi seolah-olah tidak terjadi, itu bukan berarti Tuhan kita berubah. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan sedang melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Yuk kita lihat bukti firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Saya mau baca dulu ini supaya kita dapat ceritanya sampai pada akhirnya. Dia bilang begini, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput daripada mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan dalam celah-celah gunung. Dan mereka semua telah memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang. Saya mau tanya saudara, sia-siakah kita beriman kepada Tuhan? Meskipun apa yang kita imani belum kita terima, atau mungkin tidak jadi pengalaman dalam hidup kita, itu tidak akan mengubahkan eksistensi Allah kita. Dia Allah yang baik. Ada haleluya. Situasi kita sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu tidak mengubah bahwa Dia Allah yang selalu baik dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena ada ayat 40 bilang begini, sebab Allah telah menyediakan
sesuatu, sama-sama baca saudara, yang lebih baik bagi kita. Ada amin? Kalau kita imani hari ini belum dapat, jangan kecewa dong. Jangan marah dong. Jangan ngambek ke gereja lagi dong. Mungkin saudara, kita sudah ada di anak tangga yang paling teratas. Tinggal sedikit lagi, tapi mungkin lagi ketutup dengan awan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Karena siapa tahu sebentar lagi, selangkah lagi, kita akan melihat yang lebih baik Tuhan sudah sediakan. Minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu, saya tutup kesaksian. Kami sedang bergumul dengan satu tempat ibadah di mana kami sudah pakai 2 tahun kontrak Bapak Ibu, karena memang di Bali bicara tempat itu sangat mahal. Kemudian saya jumpa dengan seseorang yang memberikan rukonya dua petak saudara, tetapi dengan catatan saya harus renovasi dan lumayan. Saya pikir wah kalau renovasi ini kayak membangun juga, tapi minimal saudara saya dapat tempat yang lebih baik dari sekarang. Tetapi yang sekarang ini kita harus konsekuensinya kalau kita mau pakai itu, kita harus perlu waktu yang lama dan kita harus perpanjang dulu. Nah, mau perpanjang ini pun saudara, jujur waktu saya tanya kepada bendahara gereja, berapa kemampuan kita? Cuman 20 juta Pak Gembala. Oh ya. Terus mau bayar perpanjangan berapa? 60 juta. Masih ada 40 juta. Saya pikir gini, ya udah kita sepakat janji iman. Karena saya percaya begini, Tuhan mau memberkati yang pertama harusnya kita percaya kita sendirian di dalam. Ada amin? Karena kita yang ada di lingkungan itu, pasti Tuhan akan berkati kita untuk jadi berkat di dalam. Saya bilang janji iman. Singkat cerita Bapak Ibu terkumpul 25 juta. Berarti sudah 45, masih ada 15. 15 itu kalau dipikir sudah sedikit. Tapi mau bilang bagaimana? Nggak ada saudara. Sedikit pun kalau nggak ada memang susah. Kemudian saya minta waktu 1 bulan saudara. Saya bilang, Bu izin kami minta waktu 1 bulan dan kami akan lunasi. Aduh sebenarnya nggak boleh Pak Pendeta, tapi saya perjuangkan lah. Dia agent saudara. Kebetulan dia anak Tuhan. Dan singkat cerita diizinkan 1 bulan. 1 minggu sebelum bulan itu habis, bulan kemarin Bapak Ibu Saudara, istri saya bilang begini, Pak tinggal 1 minggu. Aduh iya ya. Saya lupa saudara. Ternyata kita punya tanggung jawab yang harus kita bayarkan. Saya bilang, udah Pak, Tuhan sudah sediakan. Yakin Pak? Udah. Padahal dalam hati mikir saudara, dari mana ya? Saya ke kamar saudara. Saya bilang, Ma, kita doa aja. Saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, saya sudah nggak tahu mau bagaimana. Saya nggak mau mengandalkan manusia. Saya bilang Tuhan yang punya pekerjaan ini, Tuhan yang panggil kami untuk melayani. Saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab. Saya nggak mau tahu. Terserah Tuhan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang tidak saya pikirkan sekalipun. Tuhan mampu lakukan. Dan saya percaya dalam nama Yesus sudah ada. Sudah. Berjalannya waktu antara percaya nggak percaya. Ini kan bergumul Bapak Ibu Saudara. 3 hari kemudian saudara, saya di-WA oleh seorang ibu. Dia bilang, Pak, minta nomor rekening. Saya langsung berpikir begini, dapat uang besar. Karena saya tahu ibu ini ada dalam satu urusan dengan saya. Kemudian, oh iya, saya kirim Bu, langsung. Tapi kalau boleh, Bapak juga datang ya, ketemu, kita bikin surat. Siap, singkat cerita begini Bapak Ibu. Kami butuh 15 juta. Tapi pada saat itu saudara, saya nggak jadi transfer aja. Nggak jadi ditransfer, tapi dikasih uang tunai. Dia ada berapa kupon? 24 juta rupiah. Haleluya, boleh kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
3 hari sebelum waktu habis, deadline, Tuhan tunjukkan bahwa Dia Allah yang sangat dapat diandalkan. Ada haleluya. Saya mau bilang begini, apapun yang kita imani di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang penting kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang menjadi satu-satunya jaminan hidup dan mati kita. Haleluya. Apa pergumulan kita? Apa persoalan kita? Apa ketakutan kita? Kalaupun nantinya kita pikir bahwa Gaza dan Israel mungkin saudara Palestina akan terus sampai kiamat. Kalaupun itu harus terjadi, mari kita memperhatikan ayat yang ke-12. Sudahkah kita hidup dalam ketekunan? Sudahkah kita hidup dalam ketaatan? Dan yang ketiga, terus pertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Jangan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan melihat selalu janji dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya suka dengan lagu tadi sebelum kita. Boleh kita nyanyikan lagu itu? Selalu saling mengisi saudara. Lagunya dan firman Tuhan. Kiranya ini menguatkan kita, memotivasi kita, terus kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita akan terus diperkaya dengan pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman luar biasa. Haleluya. Kita tutup mata di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita di hadapan. Nyanyikan dengan sungguh pujian. Saudara pujilah Dia. Selalu Tuhan menjawab doa. Amin, amin. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yes. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Haleluya. Tuhan menjawab doa. Amin. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang percaya firman Tuhan kita begitu diri. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat. Tuhan berikan Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Sejenak Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan yang pujian yang kita nyanyi. Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Sejauh mana kita menaruh percaya kita kepada Tuhan? Sejauh itulah Tuhan mau bekerja dengan luar biasa dalam hidup. Hari-hari ini mungkin kita sedang bergumul dengan banyak hal yang mungkin secara logika kita berkata tidak mungkin. Tapi firman Allah jamin firman-Nya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun, seberat apapun masalah pergumulanmu, dengan baik firman Tuhan, Dia mau melakukan mujizat bagimu. Dia mampu sebab Dia Allah. Dia mengasihi kita dan Dia menjamin kita sempurna. Angkat hatimu, serahkan semuanya
selalu berbahagia. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Engkau tidak akan pernah dibiarkan sendiri menghadapi. Ada Tuhan yang selalu memegang tanganmu. Ada Roh Kudus yang selalu Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Melalui pemberitaan firman Allah yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kehadiran kami pagi hari ini Tuhan mengajar kami untuk kami selalu belajar tekun, taat, dan tetap beriman kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada pertolongan kami yang lain selain kami peroleh di dalam Engkau Yesus. Engkaulah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Engkaulah penolong kami yang setia. Engkaulah penghibur kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau selalu pegang tangan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya banyak cara untuk menolong kami.
menutup pintu untuk kami. Tapi kami yakini Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang memiliki kuasa yang hebat, yang sempurna atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah tertidur. Engkau pasti membela kami. Pertolongan-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Allah Tuhan tidak pernah kurang panjang menolong kami. Telinga Allah tidak pernah kurang tuli mendengar setiap cerita doa kami. Karena kami tahu Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat terjadi. Kami yang sakit saat ini Tuhan, kami beriman kepada Engkau oleh kuasa biru Allah. Kami disembuhkan. Kami yang menghadapi kesulitan hidup, kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan sanggup membela kami, sanggup menolong kami, sanggup menyertai hidup kami. Kami yang menghadapi jalan buntu, kami percaya Tuhan pasti membuka jalan yang terbaik bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, dan kami taruh di tanah hati kami yang terbaik, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kedua dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Natali akan berdoa untuk persembahan kedua. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan firman-Mu melalui nama Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat kehidupan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan jadikan berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan kedua dijalankan anak-anak Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Dan pertama-tama terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Michael yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, dipakai terus Tuhan lebih luar biasa sehingga diberkati baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan terus diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL, singers, pemusik, multimedia, asyir, persembahan, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kita percaya bahwa jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Selagi Tuhan berikan kita kesempatan, mari layani Tuhan, amin. Dan terima kasih juga buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik di lantai atas dan di lantai bawah. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Dan pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu yang akan berjalan besok. Oh, nanti sebentar saudara, jam 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Dan nanti sore, jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Dan untuk kegiatan kita sepanjang minggu yang akan berjalan besok, hari Senin besok ada doa puasa ya, jadwal kita doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata. Tinggal kita mau pilih puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Dan hari Rabu ada ibadah komsel. Ibadah komsel pada hari Rabu bertempat di Pastori di Georgia TA6 nomor 23 jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Diharapkan jemaat yang ada waktu, mari kita sama-sama menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah komsel kita. Dan hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP bertempat di gereja jam 7 malam. Dan besoknya hari Sabtu ada doa pagi di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya mungkin diubah ya jamnya ya. Jam 5 sore ada ibadah YMB atau pemuda dan remaja di gereja. Dan kembali hari Minggu depan ibadah seperti biasa. Ibadah pertama jam 8 pagi dan jam 10 pagi ada ibadah anak-anak. Dan jam 5 sore ada ibadah raya yang kedua. Puji Tuhan, itu saja. Mengingatkan kembali saudara untuk ibadah Natal kita. Ingat baik-baik saudara, pada hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2023 jam 5 sore bertempat di gereja. Jadi ingat ya saudara, tanggal 10 Desember adalah perayaan ibadah Natal kita. Dan untuk persembahan Natal dapat diberikan secara langsung dengan melalui amplop persembahan Natal ya yang sudah disiapkan di bawah. Dan atau melalui via transfer ke rekening BCA Digital dengan kode bank 501 009534682970 atas nama Ibu Elina. Puji Tuhan, itu saja. Dan mungkin ada tambahan. Oh iya, satu lagi saudaraku, selesai ibadah ini ada latihan ya, untuk persiapan Natal kita. Pria dan wanita ya, jangan dulu pulang karena ada latihan untuk persiapan ibadah Natal kita. Pelprip juga yang kami serahkan kepada pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya mohon izin sebentar ya. Saya mewakili wadah Pelprip. Saya menghimbau karena di bulan ini kita menggalakkan dana persembahan untuk wadah Pelprip. Saya mengajak Bapak-Bapak, terutama Bapak-Bapak untuk ikut partisipasi. Pengumpulan dananya bisa diserahkan dari Bu Gem atau dari Pak Trisno, atau dari Pak Yusak maupun dengan saya langsung pun bisa. Sampai tanggal 29 bulan ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Puji Tuhan, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu Gembala. Kami bersiap. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Pendeta Michael Rapar dan Ibu Selvina Inggolan yang sudah melayani kami. Dan biarlah Tuhan terus tolong dalam setiap pergumulan dan pelayanan rumah tangga juga. Kita akan akhiri ibadah kita, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Kita berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami, dalam segala keberadaan kami.
Kami mau tetap berkata bahwa Engkau selalu baik bagi kami. Terima kasih untuk firman yang sudah meneguhkan iman kami Tuhan. Kami percaya keluar kami dari tempat ini ada kemenangan yang besar kami sudah terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sepanjang minggu yang mendatang nanti Tuhan, kami menyadari ada begitu banyak hal yang akan kami hadapi. Tapi kami percaya satu perkara, bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan hidup kami. Engkau senantiasa memegang tangan kami. Oleh karena apapun yang akan kami hadapi, kami yakin kami mampu melaluinya. Dan kami punya Engkau Allah yang dahsyat dan besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Kau melihat umat-umat-Mu datang ke tempat ini Tuhan, dengan segala pergumulan masing-masing Tuhan, mengenai keluarga, mengenai kesehatan, mengenai usaha pekerjaan pencaharian mereka, mengenai apapun juga. Dan kami hanya berseru kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan penolong bagi kami. Kami percaya Engkau sudah menganugerahkan kesembuhan bagi kami. Engkau sudah memberikan Tuhan jalan keluar bagi kami. Engkau memberikan kelegaan bagi kami, kelepasan, kemerdekaan Tuhan Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami terima semuanya itu di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan kami akan alami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berdoa khusus untuk keluarga Ibu Nova Tuhan, Engkau hiburkan dengan penghiburan yang daripadamu, kekuatan yang daripadamu menjadi bagian mereka. Perjalanan mereka untuk ke Ambon nanti juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan sampai dengan hari pemakaman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan di dalamnya. Umat-umat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir karena sakit Tuhan, kiranya Engkau menilik mereka, Engkau melawat mereka, menjamah mereka. Dan biarlah Tuhan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Minggu-minggu yang akan datang kembali boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Sepanjang minggu aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah kami juga, kegiatan ibadah kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam setiap ibadah Engkau yang dimuliakan, sehingga Engkau akan nyatakan karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan tinggalkan ke tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Ibadah sekolah minggu sebentar, bahkan latihan sebentar, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau bekerja di dalamnya dan Engkau yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami. Keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuasa, pengurapan dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.